bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, apa kabar? Ngambil uang cash buat beli air. Ketemu lagi di podcast PUPR. Senang sekali tentunya, saya Enji Aditya dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang milenial yang cantik banget. Halo, apa kabar? Halo Kak Enji. Kita mungkin kenalan dulu karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kenalan. Jangan main gitu. sayang kalau belum kenal. Ada siapa ini? Halo teman-teman, sahabat PUPR. Kenalin, aku Adel dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Luar biasa. Adel, hari ini tuh kita di podcast hari ini mau bahas tentang tol Trans Jawa yang kemarin tuh katanya viral banget, ramai banget dipakai para pemudik untuk mudik lebaran. Bener banget, termasuk aku nih Kak, salah satunya pengguna tol Trans Jawa gitu. Bener banget, tapi yang pastinya saya yakin nih buat sahabat PUPR juga pasti udah pada tahu kan tentang tol Trans Jawa. Tapi hari ini Del, kita tuh mau bahas lebih detail lagi. Sebetulnya gimana sih manfaat dari adanya tol Trans Jawa ini? Benar. Kita hari ini mau ngobrolin sebenarnya dampak positif dari pembangunan tol Trans Jawa itu untuk perekonomian tuh seperti apa gitu. Bener Kak Enji. banget, biar sahabat PUPR nih pada tahu manfaat utama dari adanya sebuah jalan tol Trans Jawa. Hari ini juga kita ditemani oleh orang yang sangat spesial. Ada siapa hari ini, Adel? Hari ini kita perkenalkan narsum kita yang sangat spesial, benar kata Kak Enji tadi. Ada Bapak Dr. Yayat Supriyatna, MSP. Selamat pagi, Pak. Selamat Halo, pagi selamat Mbak pagi. Enji, selamat pagi Mbak Adel. Adel, Tadi Pak. bilang milenial ya. Milenial. Ini kolonial. Tidak, Bapak masih milenial ya, masih Milenial ya. seumuran kita. Wajahnya ada tidak bermutu ya. Tidak, Bermuka tua tidak ya. berubah, Tidak Pak. berubah. Pak Yayat, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Adel, tapi kalau Adel tahu nggak, jujur ini kali pertama saya berjumpa dengan Pak Yayat. Oh iya? Kalau ngeliat Nah. Pak Yayat, istilah jalan tol tuh Pak Yayat jalan tol ini jalur Pantura. Aduh, cakep. Apa tuh Orangnya panjangannya? sopan, tuturnya ramah dan berwibawa. Alhamdulillah. Saya mau nggak punya duit. Enggak. Tapi berbicara tentang jalan tol nih Iya, Pak, kita iya. nggak bahas cuma Pantura aja. Tapi Iya. kan kita semuanya udah tahu nih, sekarang ini ada Iya. tol Trans Jawa. Iya. Kalau menurut Bapak, komentarnya apa sih yang Bapak ketahui tentang tol Trans Jawa ini? Ini hebatnya tol Trans Jawa. Ingat Dendels nggak? Apa tuh, Pak? William Dendels William yang Dendels Dendels. bangun jalan Penjajah, dari benar. Anyer sampai ke Panarukan, Panarukan. benar. Oke. Baru sekarang kita bisa membuat jalan yang lebih hebat dari itu. Luar Luar biasa. Tepuk tangan Jadi dulu kita kali bisa ya. bayangkan berapa ratus tahun yang lalu kita punya hanya satu-satunya lewat Pantura. Benar. Jadi kalau kisah menjelang mudik, Pantura itu kisahnya bukan kisah mata air tapi air mata. Karena terlalu dengan derita, kemacetan, Betul. kecelakaan, dengan segala suka dan dukanya. Betul. Tapi dengan adanya jalan tol kemarin, itu memang berubah. Bener Berubah. banget. Jadi betul-betul ini suatu prestasi yang harus kita apresiasi, karena sekarang lah sebetulnya kita punya jalan alternatif pilihan yang punya peran besar. Yes, Karena apa? benar. Karena jalan tol itu ibaratnya bukan penghubung saja, pembentuk struktur ruang. Jadi struktur itu adalah pembentuk perilaku. Karena gini, kalau misalnya orang mau kemana-mana, dia akan melihat pilih mana yang paling cepat, paling mudah, Benar. paling nyaman, dan paling efektif. Betul. Gitu. Efisiensi waktu gitu ya, Efisiensi Pak. waktu. Gitu. Jadi ini mungkin sahabat PUPR juga harus tahu bahwa fungsi dari jalan tol itu, ingat, bukan hanya penghubung, tapi juga kalau istilah badan tadi apa itu, Pak? struktur, Struktur. jadi Pembentuk. pembentuk ruangnya, pembentuk perilakunya, dan satu lagi dengan Apa tuh, adanya Pak? jalan tol, merasionalkan cara berpikir orang. Kenapa? Apa Dia hubungannya dengan berkata rasional begini, berpikir? pilihan lebih rasional lah. Anda mau cepat, mau nyaman, mau lambat, itu kan merasionalkan. Kedua, pertama yang menarik lagi adalah jalan tol itu mengajarkan kita, memang tadinya dia menjadi jalan alternatif, tapi Anda silahkan memilih. Oh, oke. Kalau mau Oh, macet, oke. mau apa ya silakan. Nah, terus yang menarik lagi satu, jangan sering-sering protes jalan kalau nggak pernah pakai jalan itu. Nah, minimal dicobain dulu Iya, gitu kan ya. banyak orang bilang Dicobain dulu. mahal Bener. katanya,
terus segala macam. Terus daripada banyak mengkritik, coba dulu dong. Benar. Biasanya kan kalau ingin mengatakan satu, coba dulu dirasakan. Oh ternyata memang Baru manfaatnya boleh banyak. kita Baru memberikan boleh saran saran yang membangun gitu ya, Pak ya. Jadi memang ini menarik sahabat Iya. PUPR. Kalau karakter milenial tuh biasa begitu Pak. Iya, Jadi iya. belum dicoba, kadang mereka udah so tahu rasa Iya. tuh kan. Iya. Makanya ini buat sahabat PUPR daripada sekarang komentar tadi yang benar ya Iya. Pak. Banyak banget rumor yang berkata katanya mahal segala macam. Coba dulu. Kalau udah Iya. tahu manfaatnya pasti Iya. lebih terasa Iya. nikmatnya Iya, gitu jadi kan. begini, kita tadi saya katakan gentleless dibandingkan di masa lalu di zaman kolonial dengan zamannya Adele yang milenial ini. Zaman milenial Jadi, gitu ya. Jalan milenial. Jadi kita betul-betul kekuatan dari jalan tol itu adalah mengintegrasikan, mengintegrasikan semua fungsi-fungsi Benar. kegiatan yang ada. Kedua, membuat orang berpikir kemana-mana tuh dekat. Yes. Terus kalau yang pacaran kan jauh di jarak, dekat dekat di di- ongkos. Kalau ini yang jauh menjadi lebih dekat. Betul. Benar, berarti Nah, kita yang, mendekatkan yang jauh gitu ya, ya, Pak, ya, dengan betul. hadirnya jalan Karena tol dengan Jawa. adanya jalan tol ini bisa membangkitkan ekonomi, Benar. Nah, menggerakkan dinamisasi pertumbuhan wilayah, dan satu hal lagi bisa mendorong potensi pembangunan, misalnya ada destinasi wisata dan lebih bagus lagi sekarang ya. Nah, mungkin nanti dilanjutkan dengan hal lain, misalnya rest area tuh tempat update status. Nah, itu Benar. dia, benar banget. Iya. Jadi ini mungkin buat sahabat PUPR biasa ya, kalau jalan kemana-mana kayaknya nggak afdol kalau nggak update status. Status. Ya, jadi memang sekali lagi saya mengatakan fungsi jalan ini sangat punya peran penting ya. Dia Yes. bisa menumbuh kembangkan ekonomi daerah. Yang paling menarik lagi mempermudah logistik. Oh Jadi iya, betul. logistik barang Pasti itu, Pak, pasti. barang kemana-mana akan lebih mudah dan mudah-mudahan bisa menekan biaya operasionalnya. Yes. Jadi ibaratnya kalau dulu sebelum mungkin ada jalan tol, kapan barang itu nyampe hanya Tuhan dan supir yang tahu. Nah, Sekarang sudah bisa diprediksi gitu ya, Pak ya. Nah, Iya, 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 dan iya, kita iya. belajar dari mudik kemarin kan. Yang menarik dari keberhasilan mudik kemarin itu adalah sebelum melakukan tindakan, dia sudah ada kajian yang mendalam. Berapa potensi yang mau mudik, berapa Volume kemampuan jalan, kendaraan volume gitu ya. kendaraannya, dan bagaimana mengatur. Betul. Jadi kalau jalan tol bisa dibilang kan adalah jalan yang bisa diatur. Oh, Yang nggak benar. bisa diatur itu kalau jalan Jalannya yang biasa-biasa. Nah, itu dia. Karena ada manajemen di dalamnya. Jadi kita banyak belajar dari pembangunan jalan tol ini adalah bagaimana nanti orang bisa memprediksikan berapa jarak tempuhnya, berapa waktu yang harus dihabiskannya, berapa Biaya biayanya. yang Nah, dikeluarkan. jadi dengan demikian secara ekonomi, produksi, distribusi dan kegiatan-kegiatan lain bisa dikoordinasikan secara lebih termanage gitu. terencana. Iya. Tapi Pak Yayat, ini mohon maaf nih, saya mau nanya, kalau menurut Bapak kan tadi Bapak udah menjelaskan efek dari Iya. hadirnya jalan tol yang Iya. dapat istilahnya membantu ya Pak Iya, iya. untuk perekonomian gitu. Nah kalau menurut Bapak selain pariwisata yang tadi sudah disebutkan, Iya. itu sebenarnya sektor bisnis apa ya Pak yang sebenarnya sangat terbantu gitu dengan hadirnya Terkoneksi jalan tol? dengan Mungkin jalan yang nggak Ya, langsung satu dampaknya. hal yang menarik satu ya, munculnya kawasan industri. Oh iya benar Contohnya banget. sekarang ini Benar banget. namanya Cikarang, Cibitung, Yes. itu udah jadi kota. Betul. Dulu betul, orang betul. suka malu tinggal di mana? Suaranya Cikarang. pelan. Bukan, suaranya pelan. Cibitung. Sekarang begitu jalan tol dari jadi industri tinggal di mana? Cibitung. Cibitung. Ah, jadi ada rasa bangga. Nah, Yes, yes, itu yes. akibatnya apa? Muncullah kawasan industri baru. Benar. Nah, dan ingat Jakarta Cikampek itu kontribusi 60% ekspor Indonesia dari situ. Luar Wah, biasa luar sekali. biasa. Dan yang ya. lebih menarik lagi, kawasan Jakarta Cikampek dan kawasan industri itu menghimpun semua produksi-produksi setengah jadi dari kawasan industri di luar Pulau Jawa Oke. untuk diproduksi di situ. Dirakitnya di situ Ah, deh. diolah jadi barang setengah jadi menjadi barang jadi dan menjadi simpul ekspor dan sangat terbantu oleh keberadaan jalan tol. Nah, Oke. yang menarik lagi, sekarang kan kita lihat pertumbuhan pembangunan kawasan industri di Kendal ya, di Benar. Jawa Tengah, Di Batang Di Pak Batang mau juga ada makin lagi tinggi kawasan lagi. industri Dan yang Batang. menarik lagi, ketika logistiknya bagus, visinya bagus, satu hal yang menarik, Apa itu? kemungkinan ada relokasi orang. Yes. Oh, Kasih iya, contoh ya, betul. misalnya mohon maaf ya, ini kan misalnya jalan tol antara Jakarta, Bogor, Sukabumi. UMR-nya, Nah, upahnya, jadi Ah. kemungkinan dengan adanya jalan tol, industri bisa tumbuh kembang karena apa? Upahnya bukan lebih murah,
lebih kompetitif lah. Iya. Ya. Jadi bagi daerah-daerah lain dengan adanya relokasi itu penyerapan tenaga kerja bertambah, industrinya tumbuh berkembang, dan akhirnya satu saat nanti pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru. Jadi Jadi itu- betul-betul menarik. Iya. Itu Iya. dari satu sektor loh. Kayak dampak jangka panjangnya Iya, gitu ya Pak, dari betul. hadirnya jalan tol tuh Itu ternyata baru sampai satu, situ, betul. ya. Itu baru Industri- satu. baru satu. Yang lainnya pariwisata. Betul. Nah sebetulnya yang menarik kan pemikiran kemarin ketika kita mudik, bayangkan apa yang pertama kali ditutup mudik? Rest area. Rest area, betul, Karena benar. kapasitas. Rupanya hasil penelitian menunjukkan memang rest area kita terbatas luasnya. Betul. Hanya Luasnya 4 terbatas. hektar, berapa hektar. Pemikiran kita ke depan nanti mungkin minta kepada Badan Pengelola Jalan Tol, kemudian kepada Badan Usaha Jalan Tol, kalau bisa rest area itu menjadi destinasi wisata. Nah, Yes, itu benar. Ini yang jadi penting ya. catatan dan Dan PR kita catatan, bersama gitu ya yang Pak ya. menariknya contohnya gini ya, rest area jangan tanggung, besarin aja. Yes. Pada waktu di luar musim lebaran atau di musim jadi ini, tapi begitu dia dia bisa menampung orang banyak. Nah, itu dia. Jadi lebih kayak fleksibel gitu ya Pak. Dan Benar. kita kan ada beberapa rest area yang kayak PIM. Oh, masa sih, Pak? Kita membangun anak-anak milenial Jaksel, Jaktim atau daerah Depok, daerah manapun bisa menikmati rest area yang baru. Betul banget. Tuh kan sahabat PUPR mungkin juga ada yang belum pernah menikmati beberapa rest area yang ada yang baru-baru ini. Yang baru. Seperti di mana aja tuh? Yang salah satu contoh yang bagus memang yang dikelola di antara Semarang Solo. Iya Woi. betul Pak. Itu bagus. Ada rest ke area sana? berapa ya? Kebetulan Kebetulan saya, coba. saya kemarin mudik juga Ah. lewat sana Pak. Ada lagi yang di Jepara Pak. Itu Jepara. modelnya kayak mall gitu kayak Oh. jadi dia Wow. ada dari sisi kanan dan sisi kiri ada. Jadi yang connecting menarik itu ya. gini. Ini Semarang, ini Solo. Dulu orang wisatanya hanya di Semarang. Semarang. Benar. Solo. Di tengah-tengah. Ada rest Instagram area. banget. Instagramable. Mebel ya. Istilahnya. Waktu enggak anak, Instagramable ya. dan Instagramable. Kalau orang agak senior agak enggak gaul gitu bahasanya. Siap. Nah, jadi begitu sampai ke sana kayak mall. Makanannya pancen oye lah. Terus kedua ada sawahnya. Terus ada beberapa gunung-gunung. Jadi kalau di itu wah bener-bener apalagi kalau ada hotel di situ. Jadi dia bisa menjadi kalau apalagi Menjadi tujuan wisata tujuan gitu ya, wisata ada waterboom gitu Wah, kan. apakah Atau- memungkinkan di area rest area itu ada waterboom nih Pak Yayat? Iya, kalau mau kan Kalau mau. Pak Menteri bilang Kalau lahannya kalau lahan mencukupi. mencukupi, memadai, bahkan ada satu rest area yang katanya ini dikonsumsi dengan hutan wisata. Wow, Iya dong. menarik sekali ya. Menarik sekali. Jangan ke puncak aja macet. Iya. Jadi ini menarik sahabat PUPR. Jadi Iya. siap-siap nih sekarang di Iya. Trans Jawa atau mungkin juga di beberapa daerah di Indonesia lainnya di Iya. area jalan tol. Nanti jalan tol ini menjadi satu tempat yang Instagramable. Iya. Mungkin banyak orang yang tahu bahwa kayak karena memang kita sebagai milenial Adel mungkin Pasti ya. carinya Yes. tempat Iya. yang Yes, Instagramable betul. gitu Karena kan. jalan tol itu banyak yang berpikir kayaknya bukan daerah tempat yang tujuan wisata, tapi sekarang dengan adanya tol Trans Jawa, tentunya persembahan dari PUPR bisa membuat masyarakat atau sahabat PUPR nih aware. Iya. Mendingan lewat jalan tol aja karena bisa sekalian wisata. Nah, Betul. begitu Bener ya. banget. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu ya untuk melepas penat selagi di perjalanan panjang itu gitu dia. kita bisa mampir ke rest area sekaligus istirahat dan berwisata. Betul banget. Jadi sekarang udah tahu ya manfaat dari jalan tol itu luar biasa sekali. Apalagi tadi nih Pak Yayat Del sempat bahas katanya dampaknya juga gede banget. Satu buat perekonomian. Bener. Buat masyarakat sekitar. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, aku balik lagi ke rest area. Iya. Nah, kalau ngomongin masalah rest area nih, Pak Yayat, kalau Pak Yayat sebagai pakar tata kota, sebetulnya yang paling penting diperhatikan dari sebuah rest area itu apa sih, Pak? Di dalamnya tuh harus ada apa aja? Pertama begini, rest area itu punya fungsi untuk melepaskan kelelahan, Nah, Betul. menyegarkan kembali badan Betul. yang habis perjalanan jarak jauh. Tapi memang satu hal yang perlu kita mengajarkan kepada pengguna rest area. Memang yang menarik kalau ada kata gratis. Rupanya ada kata gratis. Fasilitas yang Parkir gratis gitu gratis ya Pak. dia lama, lupa sama temannya di luar. Hmm. Kedua ada kata gratis terkait penggunaan air. Oh. Unlimited jadinya, mohon maaf ya kalau ada Untuk di supir-supir toilet umum truk gitu antar ya, Pak. kota, penggunaan air tuh kadang-kadang kan memang dipisahin untuk kendaraan pribadi di sini, kemudian yang untuk menggunakan truk-truk itu tempatnya lain. Tapi bisa kita lihat tuh bagaimana kata penggunaan air itu membuat orang kurang tertib, kurang berhemat. Nah, terus ya itu untuk merubah perilaku kita Oh, ya. gitu. Jadi
Terus yang lain memang harus ada tempat bermain anak-anak. Itu yang paling Sama penting lagi ya. yang paling menarik, jajanan kulinernya harus oke. Tempat ibadah. Nah, jadi sekitar yang menarik, ya, Pak, ya. jadi gini, tol itu kan harus kembali investasinya dalam hitungan namanya jumlah volume kendaraannya. Betul. Misalnya untuk Trans Jawa ini, kan saya udah melihat petakan. Kalau misalnya di Jabodetabek sampai Purwakarta itu tolnya tol mata air. Mata Kenapa air. gitu? Banyak lalu lintas ratusan Oh iya, macet tadi padat. kan? Iya, Nggak betul. kerasa kan? Itu karena macet. Tapi di luar sana masih air mata. Masih sebatas, belum penuh. Nah, caranya supaya volume kendaraan itu bertambah harus ada bangkitan-bangkitan. Ada industri, tempat wisata ke kota Betul. ini. Jadi contohnya mohon maaf. Tol ke Puncak misalnya lewat Jagorawi. Yes. Itu akhir Rame pekan itu banget. rame Rame banget banget, sampai Pak. ngantri berjam-jam. Bisa nggak ini digeser ke tempat lain di sepanjang Jawa, Trans Jawa itu. Misalnya dari Surabaya, mampir ke Madiun. Misalnya ke Madiun, pecel dulu deh. Oke. Jadi di situ menjadi bagian. Jadi penggeraknya dari industri, dari pariwisata. Yang satu lagi menarik adalah pengembangan kawasan permukiman. Oke. Jadi Pengembangan ada pengembangan kawasan kawasan perumahan, perumahan. Jadi ibaratnya untuk kota-kota utama jadi kota-kota satelit ada akses dengan menggunakan jalan tol. Yes. Dan satu lagi itulah caranya, dengan cara itu kita bisa menambah Jumlah volume kendaraan menggunakan jalan tol Artinya tersebut. untuk beberapa daerah yang memang sementara ini untuk Masih kurang gitu ya, Pak, dorong dilihatnya. ke sana begitu. Betul. Oke. Adel, Pak Yayat, dari tadi Ya. kan kita bahas tentang tol Trans Jawa, Ya. tentang ngebahas tentang betapa pentingnya rest area. Nah, tapi sekarang ini tuh aku pengen ngajak Pak Yayat dan juga Adel untuk turut serta mengedukasi sahabat PUPR. Ya. Banyak yang saking, karena apalagi sekarang di Trans Jawa kan rest areanya bagus-bagus, udah kayak mall. Benar. Kita juga harus bantu mengedukasi sahabat PUPR untuk menjaga kebersihannya. Ya. Nah, boleh nggak sih Pak Yayat dikasih tahu sebetulnya kita tuh harusnya gimana sih kalau di rest area tuh bener banget. Kadang ada yang suka saking enaknya suka hilaf, Ya. saking banyak yang tulisan gratis karena memang yang gratis lebih menggoda biasanya ya. Ya. Mungkin boleh dibantu dijelaskan sama sahabat PUPR sebetulnya nih kita sebagai pengguna jalan tol yang baik dan benar Harus itu bagaimana harus gimana gitu. sih, Di mana? Pak Di Yayat? rest area? Di rest area deh. Pertama rest area itu kan penggunanya banyak. Yes. Pertama yang paling sensitif kalau menggunakan hidung ke kamar kecil toilet. Oh, toilet umum kayak ini, toilet umum. Ini nih Karena betul. penggunaannya betul. massal, Benar sih, Pak. becek, artinya benar toilet kering. Harus beri edukasi ya, jadi jangan sampai ini. Kedua, bekas tisu bisa sampah. Yang paling perlu diperhatikan adalah di toiletnya ibu-ibu perempuan. Oh, kita ya. Jadi intinya harus menjaga kebersihan Bukan gitu ya, Pak. menjaga, mohon maaf, waktu tunggunya kan beda. Betul. Kalau yang Oh, ibu-ibu iya. lebih lama, Benar. ya kan, perlu kaca, ya Yes. kan, perlu hal-hal yang detail, gantungan segala macam. Itu harus diperhatikan Bukan gitu ya. diperhatikan, diperbanyak. Karena penggunanya banyak, jadi itu Oke. satu ya. Ditertibkan, lebih perbanyak, diedukasi. Yang ini juga cepat. Yang kedua sampah. Sampah. Nah, Nah, sampah benar. begini, di situ kan jadi pusat jajanan. Kalaupun nanti ada resto-resto, volume sampahnya bisa diatur. Terus para pengguna pun ketika itu jangan menambah sampah lagi, Yes. Betul. ya kan? Kedua, kalau bisa tempat parkir ya, parkir tuh lebih teratur. Yang paling menarik untuk tol Jawa ini ya, tolnya adalah pepohonan, Oh. penghijauan. Oh, iya. Karena kan banyak Biar rest lebih area rindang gitu ya, yang Pak, ya. baru diresmikan, yang baru dibuka itu agak bikin Agak andilan, gersang. Artinya Pak. antara dilema dan kegalauan. Oh. Jadi mesti Andilan, ada iya. ada pohon-pohon. Betul. Kita mau berhenti nggak? Pakai pohon-pohon. Terus Jadi satu lebih- lagi lebih kuat. Lebih nyaman Kedua, gitu ya, Pak. dulu orang kalau punya makanan favorit, dia keluar tol. Makanan yang khas. Oh, Kalau bisa ditarik ke dalam di rest benar. areanya itu. Benar-benar. Jadi Jadi, kalau mau cari apa-apa itu loh. Jadi rest area itu mengingatkan, ada makanan enak situ loh. Oke. Jadi siapapun Benar-benar. kalau ada si penarik hati, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi, rest area pun kan kudatangi. Jadi ada Filosofis makanan, banget nih, kan? jadi harus ke situ. Iya, Jadi iya, ada iya, harus iya, daya iya. penarik. Kan saya gini,
Kalau saya mau pulang dari Bandung misalnya kita, kilometer berapa ya? Kilometer situ ada apa? Ada si Anu. Ada makanan atau misalnya di khas gitu ya, Pak, ya. dari Semarang ke sana. Kalau ada ke sana saya harus berhenti di situ. Jadi kita memaksa pengguna jalan tol bisa berhenti ini, maka setiap rest area harusnya ada gitu. ikonik Benar. yang khas. Kayak food court dengan kearifan lokal gitu Kearifan kan. lokal. Jadi nggak cuma yang fast food gitu Disitulah ya Pak ya. perlu kerjasama antara pemerintah daerah misalnya dengan Himbara. Tahu nggak Himbara itu apa? Himpunan. Perbankan negara. Gitu sebenarnya saya tahu, Cuma tadi pura-pura nggak tahu ya apa. Nah, Jadi Himbara. Jadi himpunan perbankan negara. Jadi Apa bisa hubungannya, Pak? membina UMKM. Balik lagi ke UMKM. Iya, lah. jadi UMKM ini kan dibina oleh perbankan, kemudian juga diajarin di rest area itu kebersihannya, Benar. makanannya. Kalau bisa satu lagi, harganya juga diumumkan. Nah, itu Jangan dia. jebakan Batman. Iya, betul. Nah, jadi dengan Benar. tahu harga, orang merasa dilindungi. Dan jadi lebih tertarik gitu Lebih ya Pak, karena tertarik, udah tahu gitu. gitu, nggak Gitu. membeli kucing dalam karung gitu ya, Iya. ada istilahnya. Tembak harganya. Harganya nggak tembak. Jadi kan kalau misalnya udah luka di hati, lama sembuhnya. Oh, gitu. Tapi yang pastinya dengan adanya tol Trans Jawa ini saya yakin Nah, sahabat itu tadi. PUPR udah nggak akan terluka. Jadi sahabat, ada Kenapa, Tol Pak? Trans Jawa itu, jadikanlah perjalanan itu perjalanan Menyenangkan. yang menyenangkan. Benar. Iya. Karena terus terang aja, perjalanan menyenangkan, jauh itu terasa dekat. Oh. Nah, itu tadi. Jadi dalam Jangan pikiran pingsan dulu. jadi begini, kita harus mengajarkan orang-orang yang paling ditakutin orang kalau mau berpergian apa? Apa tuh, Pak? Macet. Yes, Benar. betul. Macet Benar itu banget mengunci, Oke. mengunci pikiran. Terus kita langsung jadi bad mood, jadi bad mood, males. males. gitu. Nah, jadi kesan kan jalan tol itu lancar, lincir, luncur. Jadi betul-betul Jadi senang. membuat orang happy. Nah, jadi kalau perjalanannya happy kan prinsipnya di sisi senang, di sana senang. Jangan sampai di sini susah, di sana susah. Jangan Nah, dong. tol itu Yes. harus membuat Harus orang membuat orang merasa happy. Nah, itu Oh, dia. Nah, jadi dengan demikian perjalanan menyenangkan, ongkos yang berat juga tidak terasa berat, ya kan? Makanan yang mahal juga terasa mahal. Yes, gitu. karena menyenangkan. Betul Gitu. sekali. Pak Yayat, ini kan tadi Nah. istilah kalau kita dengan hadirnya tol dan rest area yang mungkin nanti akan meningkatkan UMKM gitu ya Iya, Pak, iya. dengan makanan-makanan yang kearifan lokal Iya, gitu. iya. Nah itu kan sebenarnya itu dampak lainnya Pak, itu kan akan meningkatkan urbanisasi. Iya. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih gimana ya Pak caranya supaya jalan tol itu tetap berkembang, tapi Iya. urbanisasi itu juga bisa dikendalikan Gini, gitu. Nah, urbanisasi itu Jadi ada banyak. dua pengertian. Urbanize, Benar. desa jadi kota. Betul. Itu mendorong pertumbuhan. Betul. Jadi dengan ada jalan tol coba, kan tumbuh kembang kota baru. Seperti tadi yang Jakarta Cikampek banyak kota-kota baru. Itu pengertian dalam konteks munculnya wajah perkotaan baru atau Betul. suasana. Nah, yang kedua pada kelompok mobilitas orang yang melakukan perjalanan. Nah, pertanyaannya begini, dengan ada jalan tol, kalau bisa jangan orangnya yang pergi, Tapi produknya. oh, ini nih Jadi benar banget. contohnya ya, Iya, jadi iya. jangan dikirim orangnya. Jadi daerah-daerah itu membuat industri, Betul. membuat pengolahan. Jadi orangnya datang. Betul. Apalagi Dalam zaman negeri, aplikasi. ya, Pak. Sekarang tinggal tap data. Ya, Jadi benar misalnya banget. contoh dari Jogja, apa industri yang paling bagus? Jangan orangnya nyesek-nyesekin kota yang sudah padat. Iya. Disitulah dilatih, Betul, dibimbing. betul. Jalan tol itu cepat, menjadi murah. akses penghubung Dan begitu itulah ya. kekuatan dari jalan tol dengan kekuatan logistiknya. Ada Betul. kepastian gitu kan. Gitu. Jadi Iya. maksud saya Jadi- urbanisasi ini dalam konteks boleh artinya untuk mendorong pertumbuhan ini. Tapi Betul. daripada kita membuat ya katakanlah apa permasalahan baru di kota tujuannya Betul. gitu kan, jangan sampai dari daerahnya udah Romusa di Jakartanya atau kota utama jadi Romusa. Benar Betul. benar. Romusa tahu? Rombongan. Muka susah. Aduh saya dong, Pak. Jadi maksudnya harusnya mereka itu Iya, iya, menjadi iya, yang iya. romantis. Harus artinya Romantis apa? apa tuh, Pak? Rombongan yang Rombongan. suka ini apa mantap dan optimis. Mantap dan optimis. Jadi kita Iya, 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 Orang-orang iya, yang iya, percaya iya, iya, diri. iya, iya. Jadi walaupun tinggal di daerah punya penghasilan bagus, punya keterampilan bagus. Oke. Jadi kita membangunlah Jadi kita namanya berkarya di daerah, di daerah. tapi Tinggal memasarkannya. para pimpinan daerah kan misalnya contoh DKI kan punya badan usaha untuk apa? Untuk pengembangan logistik. Bisa nggak beli berasnya dari bawangnya dari Brebes? Oh, Paket. bener-bener.
Dan sini jadi industrinya tumbuh, agribisnisnya. Jangan sampai model kita ya yang senangnya sayur asem gitu ya. Jangan sampai segala bahannya, kulitnya, daunnya dibawa ke kota nambah sampah. Buatlah semi industri. Sayur asam sistem paket. Sudah terolah. benar. Jadi dengan sistem terolah itu pasokan kerjasama makin bagus. Misal contoh ya kan, pasokan ayam jangan dengan ayam-ayamnya. Ayam beneran, ayam maksudnya ayam kampung, ayam broiler. ayam itu. Jadi maksud saya di sinilah muncul industri-industri. Contoh lah, karena apa? Karena waktu bisa diukur. Benar. Nah, Iya. kedua kemasannya kan bagus. Terus dengan mobil-mobil yang katakan ada freezernya dan sebagainya lebih bagus. Betul. Jadi nggak perlu Gampang ya, takut. Pak. Jadi Iya. jangan sampai Mudah. kita orang-orang pada datang ke kota, keterampilan terbatas, pengetahuan terbatas, pengalaman Malah menimbulkan terbatas, masalah gitu akhirnya ya. dapat Jakarta gajinya terbatas juga. Betul banget tuh Gitu. kan. Jadi sekarang kita udah tahu nih Del, kita para Romuja nih. Romuja. Romuja ada singkatannya. Apa Apa itu? tuh, Kak? Rombongan muka remaja. Gitu boleh. Karena usia hanya masalah angka. Tapi benar banget. Ini juga buat sahabat PUPR. Iya. Sekarang ini udah pada tahu betapa besarnya manfaat dari adanya sebuah Jalan tol. tol. Bukan cuman penghubung. Banyak Benar. yang berpikir bahwa jalan tol itu cuman hubungin ini sama ini, kota antara kota dan kota ternyata Ternyata nggak enggak. sesimpel Bukan itu. cuman penghubung kota tapi juga penghubung hati yang bahagia. tuh Tapi kan? dengan adanya jalan tol, LDR-nya makin hilang. Iya Pak. Makin dekat kan? Iya. Asal siap ongkosnya aja. Betul banget. Tapi sekarang ini udah nggak ada istilah lagi Iya. jauh-jauh jauh di mata, dekat di hati, karena dengan adanya jalan tol dekat di hati, dekat lewat jalan tol Iya, gitu iya, kan. iya. Adel, sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi nggak sama Pak Yayat? Mungkin saya sih pengennya sebagai generasi muda Iya, nih Pak, iya. generasi muda PUPR ini pengen tahu kira-kira saran dan harapan dari Bapak untuk sahabat PUPR ke depannya gitu ya, Iya. dalam mungkin akan membangun infrastruktur jalan tol lain di tempat Oke. lain, itu harapannya gimana gitu Pak? Apa yang perlu Yang kita paling perbaiki? menarik begini, sekarang mimpi kita punya tol Trans Jawa. Betul. Bayangkan kalau Trans Sumateranya jadi. Wah, itu Itu lebih menarik Serius ya? lagi. Keren banget tuh di Sumatera Mau, ya. mohon maaf ya, nanti misalnya dari Surabaya ke Jakarta 9 jam. benar. Semarang ke Jakarta antara 5 jam, 6 jam. Kan agak nanti tinggal nyebrang pulau, mau kemana kita wisata? Lampung, Ke Lampung, Palembang. Bisa sampai Padang kan? Padang, Ya ampun, sampai itu seru ke banget, Padang. Danau Toba dan Waduh. sebagainya. Jadi pertama satu, mengintegrasikan dua pulau besar ini menjadi kekuatan besar. Karena sekali lagi saya mengatakan kekuatan jalan tol di Pulau Jawa ini itu menjadi gini. Penduduk Indonesia pada tahun 2045 itu jumlahnya sekitar 310 sampai Prediksinya dengan sekitar segitu ya Pak. dan hampir 60% 170 juta itu ada di Pulau Jawa. Bayangkan itu menjadi pasar besar. Dengan jaringan yang demikian besar, pasarnya gede, ada jalan. Nah, kedua kalau misalnya nanti ke Sumatera bisa Gampang dibangun aksesnya jalan tol, gitu ya. industri bisa dibangun di sana, Benar. wisatanya Wisata berkembang, bisa berkembang pasokannya. Jadi Bahkan orang-orang mungkin wah, bisa mungkin iya. mobilisasi ke sana. terus yang lain gitu ya, sekarang Pak. kan kita pemerintah itu kan ada sumber pendapatan selain dari industri juga dari pariwisata. Benar. Sekarang kan pembangunan ke destinasi pariwisata misalnya ke Tanjung Lesung ya kan, Iya. wilayah Banten yang mungkin masih ini. Terus nanti yang paling menarik lagi dari Pantura ke Pansela. Pantai Selatan. Benar. Lewat mana itu yang katanya dari Bojong apa Gede Bage apa di daerah Jawa Barat tuh itu tembus ke Cilacap. Iya, benar, Pak. Wow, jadi Oh. langsung ya. Iya, jadi Nah. betul-betul nanti orang tidak harus pamer jempol gitu ya pada mereka terjepit pintu tol lagi kan. Jadi kalau Pak sebentar Pak izin Nah, Pak Yayat, ini hati-hati sahabat PUPR ini harus agak fokus. Tadi kalau pamer jempol itu singkatannya apa Pak? Padat, merayap, merayap, menanti, Oh, menanti. terjepit di pintu tol. Nah. Tapi nanti itu akan hilang. Akan hilang. Karena nanti dengan model yang baru aplikasi. Apa itu Pak? Aplikasi namanya itu ada satu model saya lupa Iya, ya. Kak. Jadi tidak perlu pakai tapping lagi. Iya, jadi Ah. jadi kemarin Kepala BPJT juga menyampaikan nantinya ke depannya ini PUPR sedang mengembangkan sistem biar kalau melewati gerbang tol itu nggak perlu tap-tap lagi. Tapping Pak. lagi. Nah, jadi ibaratnya lebih asal otomatis punya lagi pulsanya, gitu. punya ininya, saya lupa saya sempat itu nanti dengan itu seluruhnya terintegrasi. Jadi yang penting
ada isinya. Ada isinya. Ada isinya. Itu dia, Terus ya. tidak harus ngantri. Iya, Nah, iya, jadi iya, iya. yang namanya istilah pamer jempol itu udah akan hilang. Pamer jempol, padat Dan meraya. bayar terjepit Terjepit menanti di pintu tol. Nah, selain pamer jempol katanya ada pamer yang lain lagi, Pak. Tapi benar banget, hari ini saatnya PUPR untuk pamer sebuah aplikasi terbaru yang Aplikasi. tentunya akan mengintegrasi beberapa tol yang ada di area Jawa. Tidak perlu tap out, tapping lagi, harus nunggu lagi kan berapa tempat lagi. Karena terus terang aja, disitulah ada proses namanya edukasi. Edukasi dalam arti teknologi, aplikasi, sehingga orang percaya diri untuk masuk. Kedua, membangun namanya rasa disiplin. Karena di awal pun bukan persoalan jalannya lempang terus kecepatan tinggi. Berbagi dengan yang lain juga Betul. begitu. Melatih kesabaran, melatih ketelitian, Betul. ya kan? Nah, jadi sebetulnya ada ruang dan waktu. Ruang itu tol, waktu itu adalah proses perubahan. Kita kan akan membangun satu perubahan. Jadi ibaratnya tol ini struktur yang membangun kultur. Nah, Itu cakep tuh, Nah, Kak. struktur membangun kultur. Nah, kultur gitu apa? ya. Kultur budaya baru. Benar-benar, Pak. Budaya baru, orang kerja keras, ya kan? Karena jaminan kelancaran, kemudian investor pun tidak andilau lagi. Apa tuh, apa? Tadi Andilau apa yang dan bilang? galau. Karena barangnya cepat, Iya, iya, iya. kepelabuhannya cepat, kemana-mana Betul. cepat. Yang lebih menarik lagi sekarang tol itu langsung menghubungkan ke bandara. Nah, Benar. betul Gitu banget. kan? Jadi semua bersinergi, simpul pelayanan, transportasi terhubungkan dengan jalan tolnya. Dengan jalan tol. Wah, Nah, luar jadi biasa ibaratnya sekali gitu ya, Pak. Kita membayangkan drama-drama tentang kemacetan itu akan hilang, terus yang ekonomi juga akan tumbuh berkembang. Cuman ada satu kata, Apa tuh, Pak? sinergi dan integrasi. Sinergi dan integrasi. Sinergi itu kerjasama antara pemerintah, pengadaan usaha dan pemerintah daerah. Integrasi yang terkait dengan simbol-simbol pelayanannya tadi Betul. gitu. Jadi betul ya, Adil, Ya. sekarang kita udah pada tahu nih, sahabat PUPR tadi bener banget apa yang disampaikan oleh Pak Yayat, bahwa sebuah jalan tol itu adalah bukan hanya sebuah jalan, melainkan sebuah struktur yang akan membangun sebuah kultur. Iya. Jadi ini buat sahabat PUPR mulai sekarang yuk, yang sekarang ini cinta terhalang jarak Ush. atau ingin menemukan kebahagiaan di luar Pulau Jawa, saatnya nih dimana PUPR sudah memiliki banyak sekali akses tol yang sudah dilengkapi dengan rest area yang nyaman banget. Itu sesuatu ini kan Nah. sigap membangun negeri. Betul, Pak. Kekuatan negeri itu dipersatukan oleh kekuatan jaringan jalan. Kalau kata Badan Usaha Jalan Tol, mempersatukan Indonesia. Mempersatukan Indonesia. Berarti Kementerian PUPR Kayak sudah- HP juga kan, Iya, iya. connecting people. Connecting people, bener tuh kan Del. Jadi pemersatu bangsa nih buat sahabat PUPR. Kalau pemersatu bangsa itu banyak yang pikir wah yang aneh-aneh. Oh, iya. Ternyata pemersatu bangsa itu satu, jalan Jalan tol. tol. Oke, Pak Yayat menarik sekali. Ada obrolan kita menarik sekali. Benar, Tapi benar. sebelum kita tutup mungkin Pak Yayat ada harapan nggak sih kepada seluruh sahabat PUPR, baik penikmat jalan Iya. tol atau mungkin juga yang sekarang ini UMKM yang terlibat atau terkoneksi dengan adanya jalan tol, harapannya apa dan Pertama pesan-pesannya begini. apa? Kementerian PUPR sudah bekerja keras membangun jalan tol. Itu ibaratnya satu hadiah bagi It's a daerah. gift. Diberikan. Yes. Sesudah itu diberikan di depan mata, so what gitu loh. Artinya Anda sudah diberi kesempatan Benar. bagi misalnya contohnya ya nanti kalau ke Sumatera itu pimpinan daerah, bupati yang tadinya mereka agak tersulir, kemudian ada jalan, Anda harus berpikir kami memberikan kesempatan Anda untuk berubah. Bangunlah investasi, bangun kemajuan, gerakkan ekonomi. Gak ada artinya kalau ada jalan tol kalau sepi-sepi aja. Betul. Jadi orang juga akan melihat nilai manfaatnya antara investasi dengan nilai manfaat yang didapat oleh masyarakat. Jadi harus disupport juga gitu ya Iya, dengan keinginan jadi- untuk maju gitu Tapi ya kan Pak ya. maju, dengan jadi adanya jangan terima, jalan tol. oh udah ada jalan tol terus diam-diam aja. Iya, benar. Enggak. Jadi artinya ketika pemerintah sudah memfasilitasi, memberikan kesempatan, ayo bangun negeri ini. Oke. Jadi sinergi pusat daerah, sinergi pengusaha masyarakat tadi sigap untuk membangun negeri. Luar biasa, Luar biasa sekali, banget Pak ya. Yayat. Adel jujur ya, ini kita baru beberapa jam bincang-bincang sama Pak Yayat. Aku tuh jadi keingetan mobil kalau ngeliat Pak Yayat. Mobil Iya, apa itu apa itu? Kalau Kak? istilah mobil Pak Yayat ini mobil Kijang. Kijang Aduh. panjangannya? Memang tiada duanya.
Tapi Pak Yayat seru banget obrolan kita hari ini. Adel dan juga Pak Yayat memang benar banget sahabat PUPR. Pokoknya kita harapkan dengan adanya tol Trans Jawa ini dapat memberikan banyak manfaat. Ingat, bukan hanya untuk manfaat untuk menghubungkan antara kota dengan kota, tapi juga memberikan manfaat lainnya, baik dari perekonomian, baik dari kultur yang berkembang, baik dari itu struktur. Jadi sekali lagi kita doakan semoga proses dari tol Trans Jawa. Dan kalau berbicara tentang jalan tol, kata Pak Yayat, jalan tol ini ibaratnya adalah is a gift. Iya. Benar. Kira-kira hadiah mana lagi yang akan PUPR kasih untuk beberapa daerah? Siap-siap kayaknya Trans Sumatera ya. Tadi sempat dibocorin. Ada yang sudah tahu bahwa Trans Sumatera akan diluncurkan? Nah, ini mungkin dalam progres ya Kak, karena kalau setahu aku sendiri nih, kita di Kementerian PUPR akan berusaha untuk mencapai target akses jalan 100% gitu. Nah, sekarang sih udah 96 kalau nggak salah gitu ya, udah 96%. Jadi mungkin kedepannya kita akan terus mengejar target itu. Betul banget, karena gini Pak Yayat dan Adel, saya senang sekali, kebetulan gebetan saya di Padang. Jadi alhamdulillah, sepertinya tahun depan saya jadi menikah. Jadi ibaratnya satu kan, gimana bumi dipijak, di situ rumah dibangun. Bener banget. Tapi yang pastinya dimanapun dan siapapun narasumber kita hari ini, jangan lupa nih, buat seluruh sahabat PUPR ada pantun. Cakep. Belum ya. Beli semen dicampur body scrub. Cakep. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini karena kita ada banyak banget nih. Izin Pak Yayat, kita juga ini buat sahabat PUPR, jangan lupa nih untuk memfollow, ada Instagram, ada apa aja nih. Benar, ada Instagram sama TikTok, itu apa di @kemenpupr. Jadi tulisannya Kemen PUPR. Lalu kita juga ada FB Kak, ada Facebook, ada di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Dan buat teman-teman yang hobi dengerin podcast, jangan lupa follow podcast Sigap Membangun Negeri di Spotify. Benar banget. Nah ini juga jangan lupa, ini juga bisa diakses di www.pu.go.id atau tadi YouTube-nya juga @kemenpupr. Dan yang pastinya Twitter nih, ini Twitter yang di follow itu jangan lambe turah dan segala macam. Dan adminnya Twitter Kemenpupr lucu banget. Kenapa masa sih? Suka balas-balasin komen gitu. Sigap banget ya, sesuai tagline-nya Sigap Membangun Negeri. Jadi mulai sekarang yuk follow beberapa sosmed yang tadi kita sudah sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat. Nah sebelum kita tutup, mau ada pantun lagi nggak? Aduh, aku nih nggak jago. Mungkin kayaknya nih, katanya mungkin Pak Yayat nih, kalau ngomongin pantun kayaknya Pak Yayat nih banyak banget. Pak Yayat, sebelum kita tutup, ada pantun buat sahabat PUPR nggak? Gini. Singkatan lagi gitu Pak? Enggak. Singkatan. Jalan kaki ke Gunung Gede. Cakep. Di puncak kita ngomong kopi. Cakep. Minum kopi. Cakep. Hari ini terasa pede karena kita dilayani oleh hal yang menarik. Aduh, aku juga bawaan jadi pengen ngasih pantun ya. Sebentar, saya pikir dulu. Boleh kan sekali lagi pantun, tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, saya akan buat pantun di podcast berikutnya ya. Pokoknya nantikan, dan yang pastinya juga jangan lupa untuk saksikan podcast dari Sigap Membangun Negeri, persembahan dari PUPR. Kalau begitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dr. Yayat Supriyatna MSP selaku pakar tata kota. Benar. Kota aja ditata, apalagi semoga dengan adanya pentataan kota dan juga jalan tol yang baru, semua hati kita dapat tertata dengan baik ya. Adel juga thank you so much sebagai milenial dari PUPR. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya. Ya sudah, kalau begitu akhir kata yang pastinya juga terima kasih buat sahabat PUPR yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Akhir kata saya Enji Aditya, saya pamit dan sampai berjumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bersama PUPR, sigap membangun.